Baik, saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. On the level of theory, there are more and more attempts that no longer privilege the symbolic above other modes of experience. Di level teori, ada lebih dan lebih usaha yang tidak lagi Maksudnya mengistimewakan semakin semakin banyak banyak ya. upaya. Semakin banyak upaya yang tidak lagi mengistimewakan simbolik Yang simbolik yang simbolik di atas atau atas cara cara pengalaman yang simbolik atas yang cara yang lainnya gitu ya. Itu kan bukan dia ini Pak, apa pemahaman atas simbol itu yang sebelumnya dibahas. ya itu cara mengalami yang simbolik dengan yang lainnya itu maksudnya. Oh Moods-nya ya. itu loh, moods kembali. Oke, Cara cara yang simbolik terhadap cara-cara yang pengalaman yang lain. atas pengalaman yang Sus- lain. Atas pengalaman yang lain. Terus, Susan Bookmore has argued that the aesthetic way of knowing the world, involving all the senses, has been pushed to the background with the rise of what has been called modern ocular centrism, that induced a mode of knowing the world through a distant objectifying case. Susan Bookmore berpendapat bahwa cara estetik dalam mengetahui dunia, termasuk semua indera, telah didorong pada latar belakang dengan kebangkitan oleh apa yang disebut okul okular sentrism modern yang memaksa cara-cara mengetahui dunia melalui sebuah jarak dan pengobjektifan uh, pandangan. Ocular centrism means that the sense of seeing is understood to dominate people's perception of the world, which appears as a kind of picture to be looked at, as suggested by Heidegger, rather than experienced in full with all the sense. Ocular centrism berarti bahwa uh, indera dalam melihat itu dipahami untuk mendominasi pandangan persepsi orang-orang terhadap dunia yang muncul sebagai satu uh, bentuk gambar, satu jenis gambar yang dilihat ketimbang pengalaman yang di penuh penga- dia dengan untuk semuanya. dilihat ya ketimbang Ya, dialami secara penuh. ketimbang dialami secara penuh dengan semua indera. The exposure of the faults of modern ocular centrism and the regimes of surveillance implied by it yielded much important work on the anestheticizing implication of Western visual regimes. For example, in the colonialized world, uh, pe- pemaparan pemaparan dari kesalahan okular sentrisme modern dan eh, rezim-rezim atau bentuk-bentuk pandangan yang diimplikasikan olehnya Ya, menghasilkan rezim surveillance. rezim of surveillance. Ya, rezim surveillance kan apa pengawasan, kontrol itu kan surveillance toh. Kontrol Ya, pengawasan yang ya pengawasan. diimplikasikan olehnya Mm. menghasilkan karya-karya yang sangat penting atas Mengenai mengenai implikasi-implikasi yang membius dari eh, rezim-rezim Barat yang visual. rezim visual Contohnya barat, dalam rezim visual barat. dunia.
rezim visual, Nah, rezim visual Barat. nah, Contohnya dalam dunia yang dijajah kolonial. Currently, we find ourselves in the midst of what is being called the pictorial turn that calls attention to the visceral impact of image on their beholder. Baru-baru ini kami menemukan diri kami di dalam tengah-tengah dari apa yang disebut sebagai peralihan piktorial, peralihan gambar yang mengajak untuk memperhatikan pada impact-impact visceral. Visceral itu berhubungan dengan apa, sistem nervous itu apa? Visceral itu coba jadi ini pas Mendalam. bukan. Visceral organ itu selalu berhubungan dengan Organ. ya organ Organ. tubuh. Organ tubuh organ dalam tubuh. So, hati Dampak mendalam dari gambar. enggak Ya, Pak. visceral itu enggak boleh di ini. Visceral kamu artikan Visceral. visceral aja dulu, nanti kamu pahami. Itu pokoknya ngomong tentang indera yang dalam gitu, organ tubuh yang dalam. Nah, terus Yang mengajak untuk memperhatikan dampak-dampak visceral dari dampak visceral gambar terhadap penonton. penontonnya. Scholars have developed a keen interest in the other sense then and alternative understandings of vision. Para sarjana telah mengembangkan sebuah ketertarikan dalam indera yang lain pada indera-indera lainnya selain pada indera lainnya daripada pemahaman alternatif juga dan daripada pemahaman alternatif atas dari visi. Visi maksudnya itu penglihatan itu loh, mata. Iya. Itu kan ngomong tentang rezim penglihatan yang terlalu dominan. Kemudian muncul mengembangkan satu ketertarikan other sense itu ya, indera yang lain ketimbang vision itu yang hanya mengandalkan penglihatan itu. Critical of the capacity of so-called modern representationism and its twin sister ocular centrism to completely govern modern modes of thinking. They seek to reappraise the relevance of the senses and the body. Pemahaman kritis atas itu kan maksudnya itu being critical of the capacity, mengkritik kapasitas representasionisme modern dan saudara kembarnya yaitu ocular centrism gitu. Terus menuju sepenuhnya untuk mengatur sepenuhnya atau cara-cara modern dari cara-cara modern dalam berpikir. Mereka cenderung kembali mengapresiasi reappraise itu menilai kembali relevansi dari indera-indera dan tubuh. Terus my ideas about the aesthetic dimension of religion have been particularly stimulated by the work of David Morgan,
gagasan-gagasan saya tentang dimensi estetik dari agama, terutama distimulasi Itu oleh maksudnya sangat sangat distimulasi, dipengaruhi sangat atau didorong oleh didorong oleh karya-karya David Morgan. karya On saja. the basis, oh iya, karya David Morgan. Hmm. On the basis of his highly original investigation of the role of mass-produced images in popular American Protestantism, eh, pada basis investigasi yang sangat originalnya tentang peran eh, massa yang Bukan, memproduksi gambar. bukan peran image atau gambar yang diproduksi secara massal dalam Oh, iya. Protestantisme Amerika populer, gitu maksudnya. Atas dasar Oh, itu, on the basis of itu maksudnya atas dasar. atas dasar investigasi penelusuran orisinil yang sangat Penelitian, orisinil penelitian yang sangat orisinil dan tentang dari peran tentang peran produksi gambar eh, dalam yang protes. diproduksi secara massal dalam Nah, eh, Protestanisme populer Amerika. nah, Uh, he proposes to understand religious images as artifacts that attribute reality to representations of the divine, making it appear as if the picture possesses its reference within itself. hmm. Dia menawarkan dia menawarkan pada pemahaman gambar-gambar keagamaan sebagai artefak-artefak yang mengatribusikan realitas Itu kepada menghubungkan maksudnya menisbatkan menghubungkan realitas pada dengan representasi dengan dengan representasi ketuhanan, eh, membuatnya tampak seakan-akan gambar menunjukkan memiliki memiliki penunjuk acuannya, acuannya referensinya di dalam dalam dirinya dirinya. sendiri. Hmm. Such religious images are important examples of what I call sensational forms. Hmm. Gambar-gambar keagamaan semacam itu penting, menjadi contoh penting dari apa yang saya sebut sebagai bentuk-bentuk sensasional. Hmm. Being part and parcel of religious mediation, such religious images can best be understood as a condensation of practices, attitudes, and ideas that structure experiences of the transcendental and hence us to be approached in a particular manner. Menjadi bagian dari mediasi keagamaan, gambar-gambar keagamaan semacam itu dapat dipahami secara baik sebagai sebuah praktek-praktek kondensasi. Bukan kondensasi praktek, kondensasi pemadatan praktek ya kondensasi lah. Praktek, Kondensasi itu sikap, dan gagasan yang menstrukturkan pengalaman yang menata dari pengalaman. yang menata pengalaman dari yang transendental dan Bukan dari tapi karenanya tentang pengalaman tentang tentang yang transendental. pengalaman tentang yang transendental dan karenanya mempertanyakan Bukan mengajak untuk didekati dalam dengan cara tertentu. cara-cara yang tertentu. Far from resembling Kant's disinterested beholder of an aesthetic object, believers have learned to expect that image mediate the transcendental in a process that miraculously vests them with divine presence. Jauh dari menggemakan ketidaktertarikan Kant
Bukan beholdernya, ketidaktertarikan. bukan. Nih, beholdernya, beholder atau penonton objek estetiknya, estetik yang apa namanya acuh dari kan. Kan itu punya konsep itu tentang beholder of an aesthetic object itu maksudnya. Jadi Hmm. menyerupai beholdernya, beholder objek estetiknya kan, Hmm. gitu maksudnya. Hmm. Lanjut. Jauh dari menyerupai estetik objeknya, beholdernya kan, Nah, believers, para pemercaya agama ya, ya orang yang beragama atau orang yang orang percaya. yang beragama, orang yang percaya Hah? have learned to, telah belajar untuk mm, Berharap berharap bahwa bahwa gambar hmm, memediasi the transcendental ke hmm, dalam sebuah proses yang secara ajaib atau luar biasa, hmm. uh, face them, Wisdom, artinya mengisi apa, mengisi oh, mengisi gambar-gambar itu with divine present dengan kehadiran yang kehadiran ilahi. ilahi. Ah, terus Believers are led to engage. hmm, lanjut. Believers engage. Are led Believers are led to engage in particular religiously induced looking acts so as to see not only the image but sense the divine power that shines through it. Para pemercaya didorong untuk Terlibat berbaur di dalam, terlibat di dalam tindakan-tindakan melihat, looking at ya, tindakan-tindakan. yang apa khususnya dalam tindakan melihat, ini kan ngomong tentang gambar, melihat gambar toh, yang apa eh, ditimbulkan secara apa ya, diindus yang diubah atau ya dibangkitkan secara religius untuk melihat tidak hanya gambar. Ayo, yuk lanjut lanjut. So, Tetapi juga but sense the but sense the divine power that power, shines through it. hmm, Tetapi merasakan penginderaan ya, terus merasakan kekuatan ketuhanan yang eh, Tuhan. bersinar melalui itu. Hmm, ya, terus Such looking acts hmm, are not confined to seeing alone, but induce sensations of being touched. hmm. Aksi-aksi, tindakan melihat semacam itu tidak, wah, confined dulu, Pak. Tidak terbatas pada melihat sendiri, Oh, tidak melihat terbatas saja, pada melihat saja, melihat saja, tetapi tetapi membangkitkan sensasi membangkitkan sensasi-sensasi untuk mengenai enggak si pegang, sentuh, sentuh, ya disentuh. disentuh. Ah, In lanjut. this sense, Ah, religious images hmm, do not just meet the eye, ah, but have a truly carnal dimension. ah, Dalam pengertian ini, gambar-gambar keagamaan tidak hanya bertemu dengan mata, tetapi mempunyai dimensi karnal yang langsung. Apa karnal itu? Karena apa? Hubungannya dengan sentuh kan? Eh, Ya fisik, seperti yang fisik itu, bukan yang apa namanya? eh, Karnal. Dimensi karnal, coba karnal.
Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Karena Duniawi. apa? Duniawi. Masuk enggak? Fisik Enggak. mungkin, Pak. Ya, Fisik tadi, Pak. fisik. Ya. Mm-mm. Jasmani. Itu kan ngomong tentang kebutuhan dan aktivitas fisik karena si Sair. Ya, nanti di ini carikan. Ini kan kalau contoh dalam kamus itu selalu berhubungan dengan apa nih desire karena tentang ngomong tentang bukan cuman fisik tapi juga seksual gitu. Ya, tapi nanti apa lanjut aja nanti saya carikan yang Uh, pas. Thus, rather than being persuasive by themselves, religious images work in the context of particular grammars and traditions of usage, which invoke religious sensation by teaching particular ways Oh ya, of looking karena and jasmani lebih cocok jasmani. induce particular disposition and practices towards them. Hmm. Karenanya ketimbang menjadi persuasif oleh diri mereka sendiri, karya gambar-gambar keagamaan di dalam konteks Bukan gambar-gambar ke agama work in the context bekerja di dalam oh oh gambar-gambar keagamaan bekerja di dalam konteks grammar tertentu, tata bahasa tertentu dan tradisi-tradisi tertentu hmm, eh, mengenai penggunaan yang eh, mendorong sensasi tradisi-tradisi keagamaan pengusana. Terus. dengan mengajarkan cara-cara tertentu dari melihat dan Enggak cara-cara membangun cara-cara melihat tertentu atau cara-cara tertentu untuk melihat enggak cara-cara cara-cara melihat tertentu gitu lah. Itu kan ways of looking, cara-cara ya, melihat tertentu. Nah, terus cara-cara melihat tertentu hmm, dan mendorong disposisi tertentu, nah, praktek dan disposisi tertentu terhadapnya, terhadap terhadap mereka. gambar-gambar itu. Gambar-gambar itu. In Hmm. other words, such images are part and parcel of particular religious aesthetic that governs believer sensory engagement with the transcendental and each other. Hmm. Dengan kata lain, gambar-gambar semacam itu adalah bagian dan dari sebuah estetik keagamaan yang tertentu Hmm. yang mengatur penginderaan para Keterlibatan indera. keterlibatan pengindera para orang-orang yang beriman Nah, dengan yang transendental dan satu dengan yang lainnya. nah, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan? Ada. Jadi intinya kan tadi apa ini berusaha untuk ya kenapa sensational forms itu menjadi penting ya karena tadi untuk mencoba eh, menghilangkan bukan menghilangkan tetapi karena dominasi okular sentrisme tadi apa di mana mata itu menjadi ukuran penting untuk apa melihat dunia, mengenal dunia, memahami, membangun pengetahuan itu melalui mata. Eh, Sensational forms adalah satu apa namanya dengan mengkaji fenomena melalui sensational forms, fenomena keagamaan itu ingin melihat itu bagaimana fungsi bagaimana melibatkan indera yang tidak hanya mata tapi indera yang lain itu bekerja di dalam tadi proses link dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Jadi indera kita sepenuhnya bisa untuk terlibat dengan yang apa divine itu, yang transcendental. Kayak melihat gambar
yang bekerja di situ tidak kalau di sini ya gambar-gambar religius tadi yang bekerja tidak hanya mata gitu, tapi juga indera yang lain. Oke, waktu ini sudah hampir habis waktunya untuk bagian pertama. Ada yang bertanya? Masih banyak ya, Pak. Masih banyak. Untuk sampai ke power berapa paragraf lagi? Dua. Wah, lebih dari 10, Pak. Nah, lebih dari 10 memang panjang. Oke, ini tinggal berapa menit ini kita? 9 menit, Pak. 9 menit. Oke, gunakan 5 menit terus kita berubah. Yuk, lanjut baca dulu. Morgan's work is not only useful for the study of religious images per se, but can be extended to religious sensational forms in a broader sense, that is, the whole range of religious materials conveying a sense of the sublime from images to text, from objects to music. Karya Morgan tidak hanya berguna untuk studi gambar Tentang keagamaan sendiri, tetapi dapat diperluas eh, kepada bentuk-bentuk sensasional keagamaan dalam pengertian yang lebih luas, yakni seluruh materi keagamaan seluruh materi keagamaan yang yang menunjukkan menyampaikan me- me- menunjukkan menyampaikan menunjukkan ya menyampaikan oke sebuah lah, menyampaikan oke. menyampaikan sebuah pengertian dari sublim Yang sublim itu yang yang tinggi, sublim. ya, yang mahal gitu. Ya, terus Dari gambar menuju teks, dari objek menuju musik. hmm, nggak mulai dari Mediating itu bukan dari tapi mulai dari teks sampai apa dari gambar sampai teks, dari objek sampai musik itu maksudnya. Oke gitu. Yuk, lanjut. mediating the transcendental and rising religious sensation, these material sensational forms require our utmost attention. Memediasi yang transcendental dan membangkitkan sensasi keagamaan, materi-materi bentuk-bentuk sensasional Material. material Hmm, eh, mengharuskan pemahaman perhatian kita perhatian kita yang sangat tinggi. yang sangat tinggi. They Nah, terus are the anchor points from which religious aesthetic unfold. Eh, Hal-hal semacam itu yang eh, menjadi poin utama. poin dasar, poin utama dari mana ke estetik keagamaan berkembang. At the same time, it is important to realize that significant differences exist between the sets of sensational forms and the religious aesthetic that go along with these sensational forms that are at the core of particular religious traditions, groups, or movement at a given time. Di waktu yang sama, penting untuk memahami bahwa perbedaan-perbedaan yang penting muncul antara eh, bentuk-bentuk kesensasional dan eh, estetik keagamaan yang berjalan dengan bentuk-bentuk sensasional ini yang eh, berada pada eh, pusat tradisi keagamaan tertentu. Itu kan gini menyadari Bisa juga bahwa kelompok atau movement dalam waktu yang hmm, ya oke gimana oke. Pak? Itu kan menyadari bahwa ada perbedaan signifikan antara eh, eh, bentuk sensasional yang menjadi inti dari tradisi keagamaan tertentu, tradisi keagamaan, kelompok keagamaan kalian tertentu.
ada perbedaan Different signifikan. media Nah, terus different media appeal to the sense in different ways. It makes a big difference with whether a religious organization is image rich and foregrounds vision, or image poor, or even iconoclastic and foregrounds listening. Perbedaan media cenderung menarik kepada pemahaman di dalam cara yang berbeda. enggak, Eh, mungkin itu menuntut indera yang secara berbeda, indera itu secara berbeda. Yang membuat perbedaan apakah organisasi agama itu kayak gambar, ataukah apa itu foreground vision, me, apa foreground, Latar depan ah, terus dari tampilan atau image buruk. ya ini miskin gambar, Oh, miskin gambar. iya, ataukah Atau pendengaran hmm? yang atau bahkan pendengaran ikonoklasik dan latar depan. Ekonomi, Ikonoklasik dan latar depan pendengaran. pendengaran dulu, pendengaran ikonoklastik dan foreground itu apa foreground ya, dari segitu. Latar depan Oke, oke, sudah habis waktunya, Pak. oke, ya, 3 menit. 3 menit ya. Kita Iya. apa ke bagian kedua, berarti kita apa keluar dulu. Kamu bikin ya? Oh ya, Pak. Oke, oke, Bentar. silakan. Kawan-kawan, ini ganti links supaya menjadi 2 bagian gitu daripada panjang. Oke, silakan. Outnya mana ini outnya? Aduh, sinyalnya. Sudah ya, saya out.